Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami. Kali ini pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Bapak Edi Iskandar. Pertanyaannya, jika berkenan untuk dijawab, silahkan. Pertanyaannya, kenapa firman Allah berinkarnasi dalam gender laki-laki dan bukan di gender yang lain? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, cuma ada yang diciptakan oleh Allah, cuma ada 2 gender, Pak Edi. Ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia, manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti, mengapa manusia ketika firman Allah menjadi manusia dalam wujud gender laki-laki dan tidak gender perempuan? Kalau katakan gender yang lain, nanti ada gender apa lagi gitu ya. Hanya ada 2 gender ya. Kenapa tidak diciptakan pada gender perempuan? Untuk mengetahui hubungan antara 2 gender ini, kita akan baca di dalam 1 Korintus 11. Kita baca mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 12. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab, sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, ini berbicara tentang awalnya manusia diciptakan. Dikatakan di sini, laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Mengapa? Karena dalam prosesnya ketika Allah menciptakan, yang diciptakan dulu adalah manusia laki-laki. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah manusia laki-laki. Karena ini langsung diciptakan oleh Allah dan dihembusi nafas hidup ke dalamnya, maka dikatakan laki-laki itu langsung mencerminkan, menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Sedangkan perempuan itu terjadinya dari laki-laki. Maka kita baca ayat yang ke-18 dan 21. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, jadi perempuan itu dibuat dari rusuknya laki-laki. Jadi laki-laki itu ada dulu, perempuan keluar dari laki-laki. Oleh karena itu dikatakan kembali kepada 1 Korintus 11. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 ini, bahwa laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah.
karena dia langsung diciptakan oleh Allah dan diembusi nafas hidupnya. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Karena apa? Perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Ibraninya, laki-laki itu disebut ish, sedangkan perempuan itu isyah. Jadi kalau kita terjemahan bahasa Indonesia, ya laki-laki dan lakiwati gitu. Jadi perempuan itu lakiwati. Berarti bentuk feminin daripada manusia yang merupakan sumber dari bentuk ini, yaitu manusia laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki itu dikatakan ayat yang ke-8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi laki-laki sebagai kepala dari perempuan, ya. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Makanya laki-laki itu disebut sebagai kepala dari perempuan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita baca dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, meskipun yang melanggar perintah Allah yang ada dalam Kejadian 2 ayat 16-17, coba baca. 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi kalau manusia tidak makan, ya mereka tidak mati. Berarti manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena Allah itu kekal, kalau manusia itu gambarnya Allah. Ya, gambarnya, karena Allah itu roh, gambarnya Allah itu bukan Allah itu rupanya seperti manusia, bukan. Ada sifat-sifat Allah yang ada di dalam roh manusia. Nah, kalau Allah itu kekal, maka manusia itu seharusnya mulai dari dalam rohnya diciptakan untuk hidup abadi, untuk tidak mati. Kalau mereka tidak melanggar. Sayang mereka melanggar. Mari kita baca ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya. Meskipun yang bertindak melakukan pelanggaran itu adalah perempuan. Tetapi karena laki-laki tidak melanggar, tidak melarang, ketika perempuan itu melakukan pelanggaran itu malah dia ikut berpartisipasi dengan ikut makan. Padahal dia seharusnya yang menjadi pimpinannya laki-laki, pimpinannya perempuan, menjadi kepalanya perempuan. Maka akhirnya laki-laki ini yang mendapatkan dampak dari kejatuhan ini. Sehingga para laki-laki menerima efek dari kejatuhan ini sebagaimana dikatakan dalam ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Istrinya tidak disalahkan. Kamu mendengarkan. Yang seharusnya kamu harus mengendalikan. Kenapa kamu harus ikut-ikut? Padahal kamu adalah sebenarnya haruslah menjadi yang pemimpinnya, kepalanya. Bahwa kepalanya kok malah ikut-ikut, maka kamu bersalah dalam hal ini. Sehingga efek dosa itu mengenai Adam, pihak laki-laki. Terus? Istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena laki-laki.
Sehingga dengan demikian efek yang puncaknya adalah ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali Jadi menjadi efek dosa ini adalah kematian, upah dosa adalah maut. Dan maut itu menimpa Adam terlebih dahulu karena dia kepalanya. Maka dikatakan kepala dari perempuan. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa ini? Ya Adam tadi. Jadi akhirnya pelanggaran yang dilakukan Adam ini, dilakukan Hawa ini, ditimpakan kepada Adam, karena mereka merupakan satu daging yang tidak terpisahkan, dan Adam adalah sebagai kepalanya. Laki-laki adalah kepala perempuan. Nah, karena kematian ini yang diterima manusia pertama akibat dari dosanya. Padahal manusia tidak diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Maka agar manusia kembali kepada tujuan Allah menciptakan, yaitu untuk tetap hidup kekal, maka firman-Nya Allah itu mengambil kemanusiaan dengan inkarnasi. Nah, karena yang menyebabkan masuknya kematian itu ke dalam dunia ini adalah manusia laki-laki yang akhirnya harus menimpa akibatnya, maka bagi memulihkan kemanusiaan itu yang kepalanya ada laki-laki, maka firman Allah pun datang ke dunia dalam wujud laki-laki. Makanya dikatakan di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Maksudnya ketidaktaatan satu orang, ya sebenarnya dua orang, tapi mengapa dihitung satu orang? Karena yang dihitung adalah Adam, ya kan? Jadi baca lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oke. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Oke. Jadi firman Allah itu menjadi berwujud gender laki-laki karena dia hendak memulihkan kepala kemanusiaan yang adalah laki-laki dengan jalan dia mati disalibkan untuk mengalahkan kematian itu oleh kebangkitannya. Makanya dikatakan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi maut telah dikalahkan oleh Kristus. Dengan demikian maut yang dimiliki Adam, dengan Kristus memakai kemanusiaan Adamiah itu, dia mengalahkan kematian yang dimiliki Adam itu. Itulah sebabnya mengapa dia berinkarnasi dalam wujud gender laki-laki dan bukan gender perempuan untuk memulihkan kemanusiaan melalui kepalanya. Sehingga perempuan ikut di dalam kepala yang dipulihkan itu. Dan pada akhirnya setelah kepalanya dipulihkan, ya akhirnya di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Perempuan pun akhirnya diselamatkan melalui karya yang sama yang dilakukan oleh Kristus
dalam gender laki-laki untuk memulihkan kemanusiaan Adam yang akhirnya juga memulihkan kemanusiaan Hawa sehingga memulihkan seluruh kemanusiaan. Itulah sebabnya mengapa tidak dimulai dari bawahannya, dimulai dari atasnya. Bawahnya adalah Hawa, dimulai dari atasnya. Maka firman menjadi laki-laki, bukan menjadi perempuan. Sebab kalau laki-laki dia menjadi kepalanya, menjadi laki-laki, maka itu akan juga merangkul kepada bawahannya, yaitu perempuan. Kalau dia menjadi perempuan, nanti tidak bisa merangkul kepalanya, ya. Makanya dia harus berwujud laki-laki. Baik, saya kira itulah yang dapat saya jawab, Pak Edi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.